Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Learning Journal CPNS Kabupaten Berau, Instansi Dinas Kesehatan RSUD Dr. Abdul Rifai. Perkenalkan, nama saya Rinda Ersantina SKM, epidemiolog kesehatan ahli pertama di Instansi Dinas Kesehatan RSUD Dr. Abdul Rifai. Sebelum kepada pembelajaran Learning Journal, perlu diketahui bahwa ASN memiliki beberapa fungsi yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan serta pemersatu bangsa. Terdapat nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu core value atau nilai utama bagi aparatur sipil. Berakhlak merupakan akronim dari 7 nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Dalam learning journal pertama yaitu Smart ASN, di mana aparatur sipil negara yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Literasi digital menekankan kepada kecakapan pengguna media digital yang dilakukan secara produktif. Untuk implementasi literasi digital dalam kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Adapun pilar literasi digital yaitu etika dalam bermedia digital, cakap bermedia digital, aman bermedia digital, serta budaya bermedia digital. Selanjutnya, kita masuk kepada peran epidemiolog kesehatan. Garda terdepan pencegahan penyakit. Dalam poinnya, semangat melayani masyarakat dalam data kesehatan yang akurat dan cepat. Militan bekerja tidak menyerah pada keterbatasan data dan logistik, bekerja tuntas sampai akar masalah. Mengembangkan sistem surveillance digital, dashboard penyakit, dan analisis tren kesehatan. Lalu cepat tanggap terhadap outbreak atau potensi resiko kesehatan masyarakat. Lalu tangguh, tetap bekerja di lapangan saat bencana, krisis kesehatan, serta tekanan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya, implementasi 4 pilar transformasi digital ASN dalam pekerjaan epidemiolog kesehatan. Yang pertama, digital skill. Mengolah data infeksi nosokomial menggunakan Excel, SPSS, dashboard digital, menyusun laporan surveillance PD3I dan HAIS dengan sistem digital, lalu membuat form pelaporan online, dan menggunakan sistem rekam medis elektronik untuk identifikasi potensi kasus serta analisis epidemiologi. Selanjutnya, digital culture, di mana diskusi lintas profesi dapat dilakukan melalui via platform digital Zoom atau Teams, dan koordinasi pelaporan surveillance bisa menggunakan grup WhatsApp atau Telegram yang terstruktur, serta penggunaan cloud storage seperti Google Drive untuk berbagi data dan laporan antar unit. Selanjutnya, digital ethics, menjaga kerahasiaan data pasien, tidak menyebarkan hasil investigasi kasus sebelum disetujui oleh pimpinan rumah sakit. Lalu, menerapkan prinsip etik saat menyusun laporan serta presentasi kasus tanpa identitas langsung pasien. Selanjutnya, tidak menggunakan data rumah sakit untuk keperluan pribadi atau pihak luar tanpa otorisasi. Yang terakhir, digital safety, mengamankan database surveillance infeksi dengan password dan hanya bisa diakses oleh tim yang berwenang. Lalu, backup data rutin ke sistem cloud internal atau server rumah sakit. Tidak menggunakan perangkat pribadi untuk menyimpan data pasien tanpa enkripsi. Lalu, waspada terhadap email phishing, penggunaan flash disk yang tidak aman, dan link yang berbahaya di grup kerja. Untuk mengemban tugas dan fungsinya, ASN epidemiolog kesehatan tentu saja akan menghadapi beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital dan dukungan sistem, serta keterbatasan sumber daya serta akses data, lalu minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan rencana dalam mengemban tugas dan fungsi, yaitu yang pertama, peningkatan kompetensi pribadi atau digital skill dan kompetensi teknis. Yang kedua, penguatan sistem surveillance dan analisis data. Yang ketiga, mendorong budaya kolaboratif serta responsif.
Lalu yang keempat, membangun dokumentasi serta laporan yang berkelanjutan dalam menyusun laporan epidemiologi berkala, mingguan, bulanan, yang informatif dan mudah dibaca manajemen. Selanjutnya, kita masuk learning journal, yaitu manajemen ASN. Kedudukan dan peran ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, di mana PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan untuk P3K, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun hak ASN yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan juga cuti. Adapun kewajiban ASN yaitu terdapat 8 poin: setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, peraturan pemerintah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab, dan menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, serta tindakan kepada orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Lalu, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hal yang perlu diketahui oleh ASN yaitu kode etik serta kode perilaku ASN, di mana ASN harus jujur, bertanggung jawab, serta berintegritas yang tinggi, cermat, serta disiplin, dan sikap hormat, sopan, serta tanpa tekanan. Menaati atasan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, serta jabatan, dan memberikan informasi secara benar. Lalu, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memegang teguh nilai ASN, serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, serta efisien. Selanjutnya, terdapat sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan serta manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Adapun sistem merit bermanfaat bagi organisasi dalam hal mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas serta fungsinya. Lalu, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat serta berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Lalu, manfaat sistem merit bagi pegawai menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Dalam manajemen ASN, terdapat penyusunan serta penetapan kebutuhan, pengadaan PNS, pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan hari tua, serta disiplin dan juga adanya perlindungan. Untuk dasar hukumnya sendiri terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang ASN. Selanjutnya, kita masuk kepada poin peran epidemiolog dalam sistem manajemen ASN. Epidemiolog kesehatan sebagai ASN memiliki peran penting dalam pelaksana kebijakan publik, yaitu di bidang pengendalian penyakit, surveillance, serta promosi kesehatan. Lalu yang kedua, pelayan publik melalui analisis data penyakit, pemberian rekomendasi kebijakan, serta berbasis bukti. Lalu,
perekat bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Adapun integrasi fungsi epidemiolog dalam komponen manajemen ASN dapat dilihat pada tabel berikut, di mana komponen ASN, yaitu perencanaan SN, dalam perannya menyediakan data kesehatan untuk dasar perencanaan SDM, serta adanya pengembangan kompetensi dalam perannya mengikuti diklat pelatihan analisis data dan surveillance, komponen penilaian kinerja berdasarkan output laporan kasus, rekomendasi, dan intervensi, disiplin ASN menjaga kerahasiaan data serta etika profesi, dan karir dan penghargaan, promosi berbasis kinerja, serta dalam keahlian di bidangnya. Adapun tantangan serta strategi dan rencana dalam mengemban tugas, di mana tantangannya data tidak akurat atau tidak real time, beban kerja yang tinggi saat KLB, rendahnya apresiasi jabatan fungsional. Untuk strategi solusinya, yaitu peningkatan digitalisasi dan pelatihan data entry, penguatan SDM serta koordinasi lintas sektor, serta pentingnya sosialisasi dalam peran epidemiolog. Terima kasih, itu tadi penjelasan Learning Journal dalam pembelajaran modul 3, yaitu Smart ASN dan juga Manajemen ASN.